Mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, termasuk kami sebagai seorang santri. Karena hal itu adalah bentuk kita dalam menghargai perjuangan para pahlawan, di mana seorang santri juga mempunyai andil dalam kemerdekaan Indonesia. Santri juga berperan untuk menggalang kekuatan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni Sejarah Resolusi Jihad pada Oktober 1945. Santri adalah pribadi yang siap sedia mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, santri tentunya tidak boleh melupakan tugas utamanya dalam menjaga agama. Menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama. Menurut Kiai Haji Daud Hendi, santri dibagi menjadi 5 arti. Yang pertama, sin, safiqul khair. Yang kedua, nun, nasibul ulama. Yang ketiga, ta, tarikul ma'asi. Yang keempat, ro, ridallah. Yang kelima, ya, yakin. Safiqul khair, pelopor kebaikan. Sebagai seorang santri, sudah sepatutnya kita menyebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Contohnya dengan berbagi makanan. Karena apa yang menurut kita kecil bisa jadi berarti besar bagi orang lain. Lihat batu ini. Mungkin banyak yang menganggapnya sepele, tetapi seperti yang sudah kita ketahui, siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Nun, nasibul ulama, penerus ulama. Sebagai seorang santri, juga harus siap menjadi penerus estafet perjuangan para ulama dan para mesyayikh. Manusia yang mulia akhlaknya, kuat imannya, dan tinggi ilmunya. Dan barang siapa yang tidak mencicipi pahit getirnya mencari ilmu, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Kitab Diwan Syari Al-Imam Syafi'i. Sebagai seorang santri juga, kita harus bisa menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan disampaikan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Sudah jelas bahwa kemaksiatan termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan patut kita jauhi. Kemaksiatan terjadi karena ada kesempatan dan bisikan setan yang datang. Karena setan tidak akan pernah lelah untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Maka sadarilah, bumi yang akan menjadi saksi perbuatan kita meskipun tidak ada yang melihat. Dimanapun kita melakukan maksiat, walaupun dengan cara bersembunyi-sembunyi, bumi yang kita pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Allah juga melarang hambanya untuk saling bergunjing. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Oh, ridho Allah akan merasakan kelezatan iman bagi seseorang yang ridho kepada Allah. Karena Allah akan ridho kepada kita ketika kita ridho terhadap segala ketetapannya.
Ridha Allah itu nomor satu. Kalau sudah dapat ridha Allah, surga manapun akan mudah didapatkan. Kita memang pendosa, tapi adakah selain Allah yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan? Siapa yang bisa mengobati kita dari dosa-dosa selain Allah? Maka kita tetap harus bersimpuh dan berlindung di pintunya. Kita tetap harus meniti jalan menuju kepadanya, karena semua perkara kita ada dalam kuasa dan genggamannya. Ridallahi fi ridha walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakitinya. Kita nggak bisa milih lahir dari siapa kita. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih bagaimana cara memperlakukan orang tua kita. Ya, yakin. Yakin. Mungkin kata yakin adalah kata yang mudah diucapkan oleh lisan, namun berat diterima oleh hati manusia. Ketidakyakinan kita merupakan penyebab utama hal yang seharusnya terjadi menjadi tidak akan pernah terjadi. Allah tahu prosesmu, Allah tahu niat baikmu. Tenanglah, Allah pasti bantu. Cukuplah engkau yakin bahwa Allah pasti akan menolongmu tanpa kau harus tahu bagaimana caranya. Jika Allah mengatakan terjadi, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah, jika Allah ikut andil, tidak akan ada kata mustahil.